Hal yang sama juga berlaku pada, oh ya ini ada contoh ya, contoh. Ini ada sebuah tuas tangan ya, tuas tangan. Nah, kadang-kadang kalian, oh ya untuk ada gini, ada GF, ada batang kayak gini ya. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan dua jenis cara. Yang pertama eh, kalau kita bersedia mengubah R, atau yang kedua kayak tadi kita ngubah F-nya. Rumus yang pertama biasa kalau kita nggak mau ngubah R-nya tinggal R dikali F dikali sin theta. Nah, kalau yang kalian nggak mau ngubah nggak mau ngubah F-nya, tinggal R-nya aja yang diganti mengikuti sudut ini ya. Jadi tinggal kita tarik gayanya, kan gaya itu vektor ya, dan vektor itu salah satu sifatnya dia tuh ya lurus banget lah, meskipun cuma sepanjang gini di kertas, tapi dia tuh bisa dipanjangin gitu loh. Nah, di gambar C ini dia tuh dipanjangin sampai di titik ini, di titik di mana dia tuh sejajar, tegak lurus dengan ini, itulah, dengan arah batang. Nah, tapi karena dia itu berubah batangnya, maka batangnya juga harus kita ubah panjangnya, yang tadinya L atau kita yang L. Nah, nanti untuk menghitung ini kita sudah jadi tinggal tinggal R dikali sin theta ya teman-teman. Ini R kan sin theta kan depan bagi miring ya, jadi depannya itu yang D dibagi R. Jadi kalau kita mau nyari D, tinggal D sama dengan sin theta, tadi yang di bawahnya DR, jadi depannya D sama dengan R sin theta. Ini trigonometri dasar ya teman-teman. Apa ini? Ini nggak penting. Jelas. Oh ya, net torsi total. Nah, di torsi kita juga mengenal dengan istilah equilibrium. Nah, equilibrium atau kesetimbangan itu terjadi ketika jumlah torsinya tuh nol. Nah, kan kalau di gaya biasa, kita kan ada juga gaya equilibrium di mana gaya yang ada pada sumbu X dan sumbu Y itu nol. Jadi ya, itu equilibrium. Equilibrium itu sifatnya nilai totalnya itu sama dengan nol. Jadi nanti ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif, dan ketika dijumlahkan, maka nilainya menjadi nol. Menjadi setimbang, menjadi equilibrium istilahnya. Nah, kalau di torsi itu lambangnya tinggal sigma tau, sigma torsi sama dengan nol kayak tadi, sama aja ya, kayak yang gaya, cuma berubah satuan sama besaran aja, berubah simbol juga. Dan nah ini dia. Misalnya kita main jungkat-jungkit teman-teman. Nah, jungkat-jungkit tuh biar seimbang tuh kita tuh gimana caranya biar torsi pada titik pertama, titik gaya 1, jika ditambah dengan titik gaya 2, maka nilainya adalah 0. Misalnya ini ya teman-teman. Nah, misalnya si orang A dia tuh duduk 2 meter di samping titik tumpu, sedangkan orang B dia duduk di 1 meter di samping titik tumpu ya. Nah, kebetulan karena mereka ini sudah saling berlawanan, jadi yang si baju merah dia tuh nilai gayanya positif karena dia tuh berlawanan arah jarum jam, dan yang si biru dia tuh negatif karena dia tuh salah jarum jam. Nah, jadi biar seimbang, tinggal kita tentukan aja gayanya. Jadi biar seimbang, karena tadi si panjang merah ke titik tumpu 2 kali dengan panjang si orang biru ke titik tumpu, maka otomatis biar nilainya sama, maka si biru ini dia itu punya gaya gaya Newton berat yang 2 kali lebih besar dengan itu supaya seimbang. Tadi kan torsi sama dengan gaya dikali R ya. Nah, kalau yang di kiri misalnya dia beratnya X ya, X dikali panjangnya 2 meter misalnya. X kali 2 meter jadi 2X. Nah, kalau yang di samping kanan, misalnya panjangnya X, maka biar jadinya 2X, maka beratnya harus 2. Harus 2 kalinya si warna merah, kayak gitu. Sederhana sih.
Apa ini? Ini ada center of gravity. Nah, jadi ini dia. Oke. Ini kesetimbangan, teman-teman. Jadi, misalnya kita punya sebuah bentuk yang tidak homogen. Bentuk yang lucu gimana ya? Misalnya, botol minum ini ya. Nah, kalau kita misalnya bandingkan dengan kotaan kayak gini ya, teman-teman. Nah, setiap benda, pasti dia tuh punya center of gravity yang berbeda. Apa itu center of gravity? Jadi, center of gravity itu adalah titik di mana eh, ketika sebuah tumpu diletakkan pada titik center of gravity itu, maka akan terjadi equilibrium. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini kan ada karetnya, ini kayak ada semacam di tumpunya ya. Nah, kalau aku pas-pas di tengah sini, nanti dia itu bakal setimbang. Nah, setimbang itu terjadi karena si kotaan ini dia tuh punya center of gravity di tengah-tengah sini, teman-teman. Tengah-tengah sini. Nah, terus kalau misalnya kita pindahin, kita pindah ke tangan sini ya, teman-teman. Nah, ya itu pasti bakal jatuh kayak gini. Pasti bakal, nah ini sulit banget ya. Soalnya itu dia tuh center of gravity itu berbeda dengan itu tidak setitik dengan titik tumpu. Makanya dia bakal jatuh kayak gini. Jadi berat yang di sebelah kanan dia tuh bakal lebih berat daripada yang sebelah kiri. Kalau yang di tengah kan kanan sama kiri kan sama aja ya. Jadi seimbang gitu. Itu nah, gitu teman-teman. Nah, di fisika itu juga ada salah satu caranya yaitu dengan menghitung ini ya teman-teman, apa menghitung partikelnya satu-satu kayak gini ya. Jadi misalnya ada suatu luasan dia tuh punya partikel dengan jumlah yang sangat banyak, Nah, itu salah satu cara menghitungnya adalah dengan itu menghitung satu-satu. Agak rumit sih kayak gini. Ada rumusnya di bawah sini. Nah, ini dia. XCG sama YCG. Sebentar aku screenshot biar jelas, biar nggak usah scroll. Yep. Aduh, malah hilang. Nah, dia. Titik 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 berat atau center of gravity pada di sumbu X itu terletak pada rumus ini, sigma M dikali X dibagi sigma M. Nah, M itu adalah masanya tadi dan X adalah partikel itu terhadap titik nol. Jadi tadi kita punya benda yang tidak beraturan seperti ini, kita ya asal aja sih, asal tentuin titik nolnya di mana, bebas. Karena nanti asal kalian hitungnya betul, dimanapun titik nolnya, kalau pasti ya bakal ketemu jawaban yang sama gitu, di titik yang sama gitu, kayak gitu. Jadi eh, kayak gini kita bagi menjadi bermacam-macam partikel, bermacam-macam bagian gitu ya, bagi segmen. Nah, segmennya itu setiap segmen punya massa berapa, dia itu terletak pada sumbu X di titik mana. Nah, nanti kita akumulasikan semua partikelnya, harus semuanya ya, kita akumulasikan, terus tinggal dibagi masanya tadi. Nanti bakal ketemu titik berat benda tersebut pada sumbu X kayak gitu. Hal yang sama juga berlaku pada sumbu Y ya, teman-teman. Pada sumbu Y, cuma tinggal X-nya diganti aja gitu. Nah, tadi kan ini pada benda yang dia tuh bentuknya nggak jelas ya, teman-teman. Bentuk yang benda itu nggak aneh-aneh banget lah. Nah, ada juga titik berat pada benda yang dia tuh bisa dihitung dengan mudah. Jadi namanya benda yang dia tuh uniform, benda yang dia tuh seragam. Kayak gini misalnya uh, dia punya contoh nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi, tapi kalau misalnya kita mau tentuin secara eksperimental, itu tinggal kita pakai cara ini ya. Jadi kita pertama tentuin 3 titik pada sebuah benda, 3 titik pada sebuah benda. Misalnya ini, misalnya kuning ya. Nah, kuning kita punya titik 1 di sini, titik 2 di sini, titik 3 di ujung kuning kayak gini. Nah, nanti tinggal kita sebelah sana gimana sih? Oh, gini. Oke, suku pakai dua titik. Nah,
Pertama kalian gantungin kayak gini, gantungin biasa di titik pertama. Nanti kalian lihat cari garis lurus sampai bawah sini, sampai bagian di sini ya. Kita gambar garis lurus kayak gini, garis lurus ke bawah, lurus ke bawah. Terus di titik kedua, misalnya di ujung sebelah sini, ujung sebelah sini kita jatuhin. Nah, pasti dia bakal itu ke bawah, itu ke bawah. Kita buat garis lurus ke bawah kayak gini. Nah, nanti titik berat gunting ini ada pada titik intersection, titik pertemuan antara dua garis yang telah kita buat. Kayak di gambar ini pada misalnya pandang, pertama kita coba di titik A, di titik A. Di titik A kita gantungin, ketemu seimbang ya. Nanti tinggal kita gambarin garis kayak gini, dari titik A ke B kayak gini. Ini yang kita tentuin cuma titik A teman-teman, jadi titik B nanti tergantung itunya apa, berat bendanya itu. Bentuk bendanya lah. Bentuk benda sama distribusi massa gitu. Nah, setelah ketemu garis AB, sekarang kita buat garis satunya pada yang dimulai pada titik lain. Misalnya di titik C kayak gini ya. Di titik C kita gantungin ke bawah, terus kita buat sebuah garis lurus ke bawah. Nah, nanti garis pertemuan antara garis AB dengan garis CD, titiknya itu akan menjadi titik berat benda tersebut. Oh ya, ini nggak cuma 2 ya, kadang bisa sampai 3. Itu tergantung itu ya apa bentuknya benda itu juga sih, soalnya ini kan yang cuma 2 cuma berlaku pada benda yang dia itu 2 dimensi lah. Dia tuh uniformnya pada 1 dimensi doang. Jadi ini kita anggap dari ketebalannya tuh konstan gitu. Jadi dia pasti di tengah gitu loh. Gitu. Kayak tadi kotaknya ini ya. Jadi meskipun dia tuh kayak kelihatan 3 dimensi, tapi kita bisa asumsikan cukup dengan 2 dimensi, karena ya itu sih, karena cuma kotak kayak gini, karena dia tuh punya distribusi massa yang konstan di dalam sini. Apa ini? Oh ya, tadi kan kita udah sebutin kalau ada yang namanya equilibrium ya. Nah, catatan teman-teman, jadi meskipun nilai sigma torsinya adalah 0, itu belum mesti bendanya itu diem. Jadi bisa jadi dia itu bergerak. Cuma kalau dia bergerak, dia tuh tidak mengalami percepatan gitu teman-teman. Tadi kan sempat aku sebutin di awal kalau torsi itu mengakibatkan percepatan ya. Nah, percepatan ini ya sesuai namanya percepatan. Jadi bisa saja benda itu bergerak misalnya bergerak 10 putaran per detik. Tapi bisa saja dia tuh punya akselerasi 0, dia tuh punya torsi 0. Soalnya mengapa? Soalnya dia tuh nggak punya percepatan itu radial, percepatan putar gitu. Jadi itu sih sederhana. Terus apa lagi ya? Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung, ada yang mau tanya, ada yang kurang jelas, bisa langsung open mic, interupsi, silakan. Aku santai aja ya teman-teman. Aku nggak kejam, nggak, I don't bite anyone. Oke, kita langsung ke ngelihat soal ya. Kita cuma ngelihat soal. Kalau ngerjain soal, kayaknya lama ya, butuh waktu lama. Ini kita masih 1 materi, padahal masih ada 3 bab lain. Nah ini ya. Misalnya pada ini kayaknya sederhana ya teman-teman. Yang pada tangga pada dinding dan lantai yang dia tuh mau jatuh. Nah, ada istilahnya gaya gesek statis. Enggak ding, ini agak terlalu sulit. Tapi nggak apa. Semoga kalian udah paham tentang gaya gesek statis. Jadi istilahnya gaya gesek statis itu adalah gaya yang terjadi karena adanya gesekan antara dua permukaan. Gitu ya. Nanti dihitung dengan gaya normal benda dikali dengan itu koefisien gesek statis. Ada yang nggak paham?
Bismillah UI 21. Nggak paham, Kak. Gimana? Bisa diulang, Kak? Yang mana? Koefisien gesek. Yang gaya strategis. Oke. Ini sebenarnya di bab ini sih, akhirnya aku salah bikin itu, tak lihatin. Di sini dia, ini dia. Nah, habis ini kita review ini aja ya, gaya di bab gaya dan law of motion, gaya dan konsepnya, gaya dan hukum Newton. Nah, ini dia. Jadi benda itu ketika dia tuh bersentuhan dengan benda lain, misalnya ada tempat sampah dengan lantai ya. Nah, kalau kita mau menggerakkan benda itu, atau mungkin lebih enaknya mobil kita mau gerakin, pasti kita harus butuh gaya nggak sih? Butuh gaya, soalnya ada istilah gaya gesek. Jadi pasti kalau kita gesek kayak gini, pasti kerasa ada kayak semacam hambatan. Itu istilahnya gaya gesek. Nah, setiap benda itu punya gaya gesek yang berbeda-beda. Setiap interaksi benda dengan benda lainnya gitu. Misalnya di kasus ini kita pakai ini apa, besi baja dengan baja. Nah, baja dengan baja itu punya gaya gesek yang berbeda dengan misalnya S dengan S gitu ya, S dengan S gitu. Nah, itu ya terjadi ya karena ada kasus ada masalah di atomiknya, itu bahasanya luas ya, bahasanya agak dalam itu. Tapi intinya itu karena gimana, jelasnya sulit sih. Karena ada pokoknya partikel dia bergesekan, dan ketika dia itu bergesekan, dia itu akan menimbulkan panas. Nah, panasnya dari mana? Panas itu dari gaya yang dia itu diambil dari pergerakan kita itu. Kalau kita gesekan tangan, pasti kerasa agak lambat ya, apalagi kalau kita tekan. Nah, tapi kan bakal keras. Nah, itu gaya yang tadi kita nggak bisa kita ituin, nggak bisa kita dorong secara penuh, dikonvert menjadi panas kayak gitu. Nah, kalau di gaya gesek statis, ada juga gaya gesek kinetis. Bedanya adalah pada gaya gesek statis, dia tuh berlaku pada benda yang diam. Jadi untuk menggerakkan suatu benda yang mulai diam, kita tuh harus mengerahkan gaya minimal sama dengan gaya gesek yang dialami oleh benda tersebut. Ini ada grafiknya teman-teman. Ini ada grafik F dengan F dengan apa ini? F dengan anggap aja waktu lah. Nah, untuk menggerakkan itu, kita tuh harus mendorong dulu sampai gesek sampai suatu nilai, biar dia tuh bisa mulai bergerak kayak gini. Jadi awalnya dia 0 terus naik terus sampai pada suatu titik di mana dia tuh mulai bergerak. Makanya kita bilang ini static region, atau istilahnya daerah yang dia tuh diam, daerah yang statis. Nah, setelah melewati titik maksimal geseknya ini, Fs maksnya ini, gayanya akan turun dan akan mengalami gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis sebenarnya sama aja dengan gaya gesek statis, cuma bedanya gaya gesek statis itu cuma khusus untuk benda yang dia tuh diam, dan gaya gesek kinetis untuk benda yang dia tuh bergerak. Nah, misalnya benda tempat sampah kita mau dorong supaya dia mulai bergerak, itu kita harus menggerakkan sampai misalnya 1 Newton gaya ini. Nah, nanti ketika dia bergerak, pasti dia itu akan mengalami penurunan gaya gesek. Soalnya dia itu udah bergerak. Dan ketika udah bergerak, gaya gesek yang kita butuhkan untuk menjaga biar dia tetap konstan, biar dia itu tetap berjalan, itu menurun. Kayak gini ya, kelihatan ya grafiknya. Dan di tabelnya seperti ini teman-teman. Tadi misalnya baja dengan baja, pada kondisi statis, dia itu punya koefisien gesek 0,74. Tapi pada keadaan bergerak kinetik, dia itu turun jadi 0,57 gitu. Dan untuk menghitung gaya gesek itu tinggal ini µS dan µk atau µk.
dikali dengan gaya normal benda tersebut. Gaya normal itu yang ini ya, jadi nah ini tempat sampah, dia itu kan pasti punya berat ya, dan beratnya itu berkontakan dengan lantai. Dengan lantai, maka akan menghasilkan gaya normal, gaya N. Nah, gaya namanya N ini dikali dengan US atau μk akan menghasilkan gaya gesek yang nanti dibutuhkan untuk menggerakkan benda tersebut pada kondisi baik diem maupun bergerak seperti itu. Itu saja sederhana aja, nggak banyak-banyak itunya. Nah, ini ada lain sih, ada kayak inersia macam-macam, tapi ini agak panjang ya teman-teman. Aku nggak yakin bakal selesai kalau kita bahas semuanya sekalian. Mending kita mulai bahas ke bab lain, yaitu bab ini, bab gaya yang tadi kayaknya aku salah itu ya, salah tentu, harusnya aku bahasin dulu. Maaf teman-teman. Oke, jadi kita udah tahu ada yang namanya gaya. Nah, gaya itu tadi udah saya sebut juga kalau gaya itu punya satuan vektor. Jadi dia tuh gaya itu bisa berubah nilai kalau arahnya berubah. Misalnya pada lurus ke depan dia nilainya positif, kalau ke belakang nilainya jadi negatif kayak gitu. Nah, gaya itu juga ada dua jenis, ada gaya kontak. Gaya kontak itu yang kayak kita alami sehari-hari, kayak ini ya, kayak kita mendorong mobil, kayak kita mendorong menaik sesuatu lah. Nah itu istilahnya gaya kontak. Soalnya kita tuh berkontak langsung dengan benda tersebut, benda yang kita berikan dorongan lah. Makanya gaya itu kadang-kadang simpelnya juga dapat disebut dengan tarikan atau dorongan kayak gitu. Nah, jenis gaya yang kedua adalah gaya apa ya istilahnya, field force lah. Field force tuh kayak misalnya gaya magnet. Kalau misalnya kita punya magnet ya, kita punya magnet yang dia tuh sumbunya sama apa? Kutubnya sama, plus sama plus. Pasti kan bakal terasa kayak berat gitu ya. Nah, itu adalah field force. Jadi dia tuh nggak bergerak, tapi masih kerasa kayak ada gayanya. Kayak ada yang bertahan, kayak ada yang tuh memberikan resistansi. Biar dia tuh nggak saling mendekati kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi tegas tuh masuk gaya kontak. Kalau kita menarik mobil, menarik suatu itu gaya kontak. Kita menendang bola juga gaya kontak. Ada juga gaya field forces, aku nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa. Misalnya gaya gravitasi itu termasuk field forces. Ada juga gaya ini, gaya elektrostatis. Ini terjadi pada dunia partikel gitu lah. Nanti ada hukum Coulomb itu dibahas di fisika listrik. Ada juga pada magnet lah, gaya elektromagnetik. Nanti ada besi yang punya kutub apa, dia tuh bakal mengalami tarikan atau dorongan tergantung magnet yang dia tuh sedang diterapin dulu. Kayak itu gaya magnet. Gaya magnet, gaya gravitasi, gaya elektrostatis gitu. Ini ada gaya-gaya fundamental. Ini fun fact aja ya, jadi gaya itu ada 4 jenis, ada gaya gravitasi, 4 jenis gaya fundamental. Gaya gravitasi, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, gaya elektromagnetik. Ini nggak dibahas di SMA, ini bahasanya anak MIPA ya teman-teman. Bahasa anak-anak fisika itu. Rumit banget ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang hukum Newton. Nah, Newton itu adalah seorang ilmuwan Inggris yang dia tuh kayaknya penting banget ya teman-teman. Jadi dia tuh menemukan kalkulus yang dipelajari di kelas 3, terus juga ada hukum gravitasi, ada hukum pembiasan cahaya, dan yang kita bahas sekarang adalah hukum gaya Newton. Nah, hukum gaya Newton itu ada 3 teman-teman. Kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama adalah hukum pertama Newton, itu berhubungan dengan istilah namanya kelembaban atau inersia. Jadi kalau misalnya, gini aja, gaya inersia, gaya Newton pertama, dia tuh berbunyi seperti ini. Sebuah benda yang dia tuh tidak mengalami perubahan gaya, maka dia tuh akan tetap pada jalurnya. Gimana ya bahasanya? Jadi kayak misalnya ada benda diem, kalau benda itu nggak kita kasih gaya, ya dia tuh bakal tetap diem gitu loh.
Bisa juga misalnya mobil atau apapun itu, yang dia tuh bergerak. Kalau kita nggak kasih gaya, dia tuh bakal terus bergerak kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kalau pada dunia nyata, ini tuh sulit dilakuin soalnya mobilnya kan juga mengalami kayak gaya hambat dengan udara, gaya hambat dengan udara, gaya geser dengan 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 aspal. Nah itu mengakibatkan adanya gaya, jadi dia tuh lama-lama berhenti. Tapi kalau misalnya nggak ada gaya sama sekali, pasti mobil lu akan terus bergerak. Kayak gitu teman-teman. Gaya itu juga ada kayak eksternal dan internal. Ini nggak penting, ini lebih bermanfaat ketika kalian udah kuliah. Nah, ini inersia itu yang tadi aku sebutkan. Jadi adalah sebuah kecenderungan benda untuk dia itu terus bergerak atau terus diam ketika sedang in the absence of force. Jadi selama nggak ada benda, selama nggak ada gaya, maka benda itu akan terus diam atau terus bergerak gitu. Masa kita udah tahu, nah ini dia hukum Newton kedua. Nah tadi ini yang udah aku sempat sebutin di awal ya. Nah jadi hukum Newton kedua. Dia tuh berbunyi, benda yang dia tuh mengalami gaya akan mengalami apa itu yang disebut dengan akselerasi. Akselerasi itu udah pernah kita bahas di mekanika 1. Akselerasi adalah perubahan kecepatan setiap waktunya. Jadi ketika benda itu punya akselerasi 1 meter per second kuadrat, maka setiap 1 detik kecepatannya akan naik 1 meter per second. Itu akselerasi. Nah, pada sebuah benda yang dia tuh mengalami gaya, dia tuh akan mengalami akselerasi, dan dia tuh dirumuskan dengan seperti ini. Jadi pernah ada eksperimen dan ketemu rumus seperti ini. Jadi A atau akselerasi berbanding lurus dengan sigma gaya, sigma semua gaya yang berlaku pada sebuah benda dibagi massa benda itu tersebut. Kayak gitu. Gaya itu punya satuan ini ya, karena gaya itu adalah satuannya adalah massa dikali percepatan, massa itu adalah kilogram, dikali percepatan meter per second kuadrat, maka massa sebuah gaya adalah kilogram meter per second kuadrat. Atau supaya cepat, kita sebutin dengan istilah Newton. Nah, gaya juga ada salah satunya adalah gaya gravitasi, itu ditemukan oleh Isaac Newton. Ini rumus ini dapat dari mana? Ini didapat dari eksperimen. Jadi misalnya ada dua buah benda di luar angkasa, misalnya. Jadi kita asumsikan di luar angkasa cuma ada dua benda tersebut, nggak ada benda-benda lain, nggak ada bumi, nggak ada bulan, lain-lain. Nah, benda itu akan mengalami gaya gravitasi yang dia tuh dirumuskan dengan ini dia. G, konstan gravitasi, itu nilainya adalah 6,667, aku agak lupa, dikali massa kedua benda, massa 1 kali massa 2, massa benda pertama kali massa benda kedua, dibagi R kuadrat. Ini basisnya ya teman-teman. Nah, kalau di SMA kan kita udah belajar tentang berat benda, W sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, gravitasi G kecil itu nilainya sama dengan G gede dikali M1, atau massa bumi, dibagi massa jari-jari jari-jari bumi kuadrat ya. Jadi sebenarnya berat benda yang kita pegang kayak gini, itu sebenarnya rumus lengkapnya kayak gini. Cuma G kecilnya itu adalah singkatan dari ini, G gede, konstanta gravitasi, dikali M1 atau massa bumi. Kan M2 yang kita pakai itu adalah massa benda ya, massa benda. Jadi di luar rumus ini, jadi G dikali massa bumi dibagi jari-jari bumi kuadrat. Nah, massa ini, rumus gravitasi juga akan berubah kalau misalnya terjadi pada ketinggian yang lumayan tinggi lah, misalnya ketinggian 10.000 km. Nah, itu karena tinggi banget, jadi nilai ketinggian dari permukaan bumi nggak bisa kita asumsikan 0 ya. Jadi meskipun benda ini kayak mungkin ketinggiannya cuma 1-2 meter dari itu ya, tapi karena jari-jari bumi itu gede banget,
sampai sampai berapa 12.000 km, 6.000 km lah, maka karena dia nggak signifikan, makanya kita asumsikan nol kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kayak satelit, nah nanti bisa beda lagi. Kalau kita pakai rumus W sama dengan M kali G itu jelas bakal salah. Nah iya, W sama dengan M dikali G. Nah ini dia. Gaya, oke. Apa lagi ya? Sekarang kita masuk ke hukum Newton ketiga. Oh iya, sebelumnya ada yang mungkin bingung gitu, ada yang perlu aku jelasin lagi. Bisa interupsi, silahkan. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman dari Alfian? Siapa tahu ada yang Oh ada nggak? iya, oh iya mungkin karena sambil kita pikirin, mungkin kita bisa istirahat sebentar ya teman-teman, istirahat 3 menit lah, 3 menit sampai jam 5 pas. Aku juga capek ngomong soalnya. Sebenarnya teman-teman, monggo kalau ada yang mau ke kamar mandi, ada yang mau minum, ada yang mau makan sebentar, silahkan. Aku juga izin Kak Sambi gambar ya Al. Oke, nggak apa, santai aja. Nanti jam 5 pas kita mulai kembali.
Oke, halo teman-teman, udah jam 5 pas. Sekarang udah fresh lagi aku, jadi bisa kita lanjutin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hukum ketiga Newton. Nah, jadi hukum ketiga Newton intinya adalah sebuah gaya dia itu tidak dapat terjadi secara tunggal. Jadi maksudku gini, setiap gaya dia tuh pasti ada reaksinya. Misalnya kita mendorong ini ya botolnya teman-teman. Nah, pas kita dorong, pas kita pukul, pasti kan bakal kerasa sakit ya teman-teman. Nah, yang sakit ini adalah sebuah perlawanan, sebuah resistansi dari botolnya ini pada tanganku kayak gini teman-teman. Nah, jadi misalnya kita namakan gaya kita dari tangan adalah gaya aksi, maka gaya yang kita terima dari botol adalah gaya reaksi. Dan nilainya sama teman-teman. Jadi nilai antara gaya aksi dan reaksi ini sama, cuma berbeda arah dan berbeda karena berbeda arah maka dia itu berbeda positif negatifnya. Jadi karena misalnya gaya aku positif, maka gaya yang dia lawan adalah negatif. Bisa saja sama-sama positif, tapi nanti akan saling berlawanan arah. Jadi misalnya benda yang dia itu pada sebuah tanah, nah, pasti kan benda punya berat ya, berat pada dirinya N dengan 100 Newton, itu diletakkan di tanah, di ground. Nah, ground ini akan memberikan gaya reaksi yang namanya adalah gaya normal. Nah, gaya normal ini pasti nilainya sama dengan 100 Newton, cuma dia tuh arahnya ke atas. Kayak gini teman-teman. Itu aja sih, nggak cukup sederhana. Ini juga lumayan berlaku pada banyak kayak mesin pesawat, mesin roket. Nah, kalau kalian perhatikan pasti kan mesin pesawat tuh mesin roket deh, misalnya kembang api. Kembang api kan pasti dia tuh mengeluarkan api yang dia tuh ke bawah ya. Nah, dia tuh mengeluarkan api ke bawah supaya dia tuh menjadi terdorong ke atas ya. Jadi karena ada gaya aksi ke bawah, maka akan muncul gaya reaksi yang dia tuh arahnya berkebalikan. Jadi ketika kita mendorong ke bawah, maka akan terdorong ke atas roketnya kayak gitu. Dan umumnya pada sebuah roket, pada peluru, pada apa lagi ya, mesin pesawat. Nah, itu supaya dia tuh bisa naik, itu bagaimana caranya biar gaya yang dia tuh hasilkan akan lebih besar dari gaya berat kan. Jadi misalnya kita bikin roket, tapi ternyata gayanya itu kecil. Gayanya itu lebih kecil daripada gaya beratnya roketnya itu sendiri. Maka dia pasti nggak akan naik. Makanya harus kita cari cara biar dia itu bisa naik. Biar dia tuh lebih gede dari gaya beratnya sendiri, jadi dia bisa naik. Kayak gitu. Oh ya, sekarang kita akan berkenalan dengan apa yang namanya free body diagram. Nah, jadi sebuah benda seperti ini, benda yang 3 dimensi seperti ini, kalau kita hitung itu agak sulit ya teman-teman. Soalnya dia itu ya gede, partikelnya banyak. Kan nggak mungkin kalau kita hitung satu partikelnya ya. Nah, ini dapat kita asumsikan sebuah benda mungkin kayak gini, mungkin sebuah bola itu dengan satu titik, sebuah titik. Dan sebuah titik itu akan mengalami gaya-gaya, misalnya tadi gaya berat, mungkin gaya dorong, mungkin gaya normal, dan setiap gayanya itu akan dapat kita gambarkan dengan suatu diagram yang namanya adalah free body diagram. Free body diagram itu simpel teman-teman, kayak gini. Jadi ada balok, nanti dia punya gaya berat, dia punya tegangan tali, dan dia juga punya gaya normal. Nanti juga bakal lebih kompleks sih, kalau misalnya ada gaya gesek, ada torsi, macam-macam kayak gitu. Nah, tapi FBD ini penting ya teman-teman, soalnya ini membantu kita dalam mengerjain soal, biar kita tuh bisa teliti gitu loh. Jadi kadang-kadang fisika kan
banyak ya, variabel-variabelnya, hitung-hitungannya banyak. Jadi biar kita lebih terorganisir, maka perlu ada yang namanya free-body diagram. Itu penting biar kita tuh nggak salah positif negatif, kita nggak salah nambahin, nggak salah ngurangin. Nah itu kan fatal ya teman-teman. Aku tuh pernah pas di SD itu nilai matematika itu 99 karena nolnya kurang 1 gitu. Jadi sakit banget. Pentingnya itu sih ketelitian. Apalagi ya, oke. Oh iya, di Newton tuh juga ada yang namanya keseimbangan. Dan dia tuh nilainya kayak gini, sigma F, sigma G-nya sama dengan 0. Dan supaya lebih gampang, kita tuh menguraikan gaya 3 dimensi menjadi 3 komponen. Kalau pada 2 dimensi cuma 2 komponen, cuma X sama Y. Jadi misalnya pada 2 dimensi ada sigma F, ada sigma Fx, dan sigma Fy. Ada pada sumbu X dan ada pada sumbu Y. Nah, begitu untuk menguraikan komponen kan tinggal kita pakai trigonometri ya teman-teman. Tinggal kita cari, tinggal kita sin berapa, cos berapa, tan berapa, kayak gitu. Nah ini dia. This could be extended to 3 dimensions. Jadi ada X, ada Y, juga ada Z. Nah, equilibrium itu belum mesti diam, bisa saja dia itu bergerak. Cuma masalahnya biar dia itu equilibrium, yang penting nilai kecepatannya, nilai A-nya itu adalah 0. Jadi selama dia itu bergerak kecepatan konstan atau dia diam, pasti dia itu dapat kita anggap sebagai sebuah equilibrium. Nah, free body diagram juga dapat kita gambarkan seperti misalnya ada sebuah lampu lalu lintas yang dia tuh tergantung pada 2 buah tali yang dia tuh pada tali yang dia tuh bercabang ke 2 buah tali. Nah, ini dapat kita gambarkan dengan simpel dengan menggunakan free body diagram seperti ini. Jadi ada tegangan T1, ada tegangan T2, dan ada tegangan T3. Nah, nilai T3, T1, T2 ini dapat kita hitungin lagi misalnya pada T3, karena kebetulan dia itu searah dengan berat beban, dengan berat lampu, maka otomatis T3 sama dengan Fg kayak gini. Nah, nanti free body diagram dapat juga kita tambahin kayak sudut, dan macam-macam lah. Ya, gitu teman-teman. Nah, kalau kita gambarkan dengan kayak gini ya, dengan free body diagram, pasti kan juga bakal lebih simpel ya, jadi bisa lebih telitian kayak gitu. Free body diagram juga dapat berlaku pada sebuah bidang miring kayak gini. Nah, cuma pada bidang miring kita tuh umumnya kita nggak selalu lurus dengan gravitasi ya, gravitasi. Pada bidang miring umumnya kita tuh menegak luruskan dengan bidang yang miring tersebut. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi yang sumbu X adalah yang dia tuh miring, yang sumbu Y juga yang miring juga. Cuma beda sudut-sudut lah kayak gini. Nah kalau kayak gini dia tuh sudut Y yang awalnya dia tuh lurus ke atas, jadi dia tuh miring sekitar 30 derajat kayak gini teman-teman. Sederhana ya. Nah juga ada kayak gini ya, ini FBD pada sebuah katrol kayak gini. Ada gaya T, ada gaya T, ada T, ada T kayak gini. Pada katrol itu sebenarnya T-nya bisa beda teman-teman, tapi di hukum gaya di bab ini kita asumsikan nggak ada inersia pada katrol, jadi nilai T pada sebelah kiri dan kanan itu sama dengan T2 kayak gitu. Next kita juga bakal ketemu dengan apa yang namanya gaya gesek, tadi udah aku sebutin singkat. Gaya gesek intinya itu sih gaya hambat yang terjadi karena adanya gaya kontak antara sebuah benda dengan benda lain yang dia itu berbeda kecepatan. Jadi ada yang kecepatannya 0, ada yang kecepatannya 5. Mungkin 5 sama 10. Itu udah cukup untuk membuat adanya yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu tadi nilainya itu berubah-ubah tergantung keadaannya kayak gimana. Nah, misalnya sebuah benda
Iya. Oh ya, aku udah paham BTW tentang Gavi kayak gini. Jadi yang F kecil adalah gaya gesek, yang F gede adalah gaya yang kita berikan. Jadi misalnya kita mendorong sebuah balok kayak gini. Nah, gaya yang kita dorong adalah F besar dan gaya geseknya adalah F kecil kayak gitu. Nah, untuk menggerakkan sebuah benda, dia tuh pasti akan mengalami gaya gesek dua jenis, ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang dia tuh dapat supaya dia tuh tetap diam sampai pada suatu titik di mana emang pada titik itu adalah titik maksimal gaya gesek pada benda itulah. Misalnya pada Gavi ini, yang sumbu F adalah gaya yang kita keluarkan, yang sumbu Y, sumbu vertikal sumbu F kecil adalah gaya gesek yang terjadi. Pada saat kita mulai mendorong, maka pasti gayanya semakin naik. Dan meskipun semakin naik, maka sayangnya benda itu akan tetap diam sampai pada saat Fs max, sampai pada gaya gesek statis maksimal. Nah, ketika udah melewati gaya gesek kinetis maksimal, maka gaya gesek yang dialami itu akan menurun. Soalnya benda itu sudah mulai bergerak, udah mulai berakselerasi, dan emang udah hukum alam. Senang kalau ketika dia tuh udah mulai bergerak, maka geseknya akan menurun kayak gitu. Kayak gini. Makanya Gavi-nya naik dulu, terus turun seperti ini. Ada yang bingung nggak teman-teman? Ada, Kak. Gimana? Nggak ada ya? Oke. Gaya gesek ini rumusnya sederhana, cuma tinggal gaya normal benda yang kayak gini, yang N ini, dikali dengan namanya adalah mu atau koefisien gesek atau mu K atau mu S untuk gaya gesek statis. Ini ada tabelnya. Tadi yang pada baja nilai 0,74, dan pada saat kinetik, pada saat udah bergerak nilainya turun. Ini nilainya turun semua ya teman-teman, dan dapat kita lihat kalau pada benda yang emang licin banget ya kayak es, pasti dia sangat kecil gitu, 0,1 gitu ya. Gitu. Snovial apa gini apa? Oh ya, koefisien itu kita dapat melalui eksperimen. Jadi ini makanya kita sebutin kalau all values are approximate. Jadi bisa aja nilainya salah, bisa aja nilainya kurang betul. Tapi ya emang itu sih salah satu keterbatasan eksperimen manusia gitu. Oke. Ini ada FBD. Nah, ini ada free body diagram pada bidang yang miring. Nah, pada bidang yang miring itu ada banyak gaya. Yang pertama ada gaya berat. Sebenarnya cuma ada dua ya teman-teman. Cuma ada gaya berat sama gaya gesek. Nah, kemudian biar supaya dapat kita hitung, maka kita perlu menguraikan menjadi beberapa jenis gaya. Ada komponen pada sumbu X dan ada komponen pada sumbu Y. Nah, yang kita uraikan tuh umumnya adalah gaya berat. Soalnya dia tuh lurus ke bawah dan dia itu tidak lurus dengan salah satu sumbu. Jadi makanya kita uraikan pada sumbu X menjadi mg sin theta dan pada sumbu Y menjadi mg cos theta kayak gini teman-teman. Nah, ada juga gaya N. Nah, gaya N ini dipakai untuk menemukan gaya geseknya ini. Jadi umumnya di soal itu sudah diketahui koefisien geseknya berapa, nanti tinggal kita kalikan dengan gaya normal ini, akan ketemu gaya geseknya berapa. Dan untuk mencari gaya N ini tergantung soalnya teman-teman. Jadi kalau misalnya cuma ada
cuma ada gaya berat, umumnya gaya normal akan sama dengan gaya berat. Tapi ketika misalnya benda tersebut juga mengalami, misalnya kita tarik ke atas bendanya tapi nggak naik-naik, maka gaya normalnya akan berkurang, kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal pakai itu sih, pakai tadi namanya adalah equilibrium, kesetimbangan gaya itu. Jadi pada sumbu Y, pada sumbu yang ada gaya normal dan gaya berat, nanti kalau misalnya cuma ada dua gaya itu, maka ya nilainya sama aja gitu. Tapi kalau misalnya ada gaya lain, misalnya ada gaya apa gitu ya, gaya tarik ke atas, gaya dorong ke bawah, nanti hasilnya bakal beda. Ya itu teman-teman. Cukup itu aja sih. Ini ada hamparan udara. Ini nggak akan kita bahas di SMA karena emang jarang sih. Biasanya kalau kalian ikut USN bakal dipelajarin. Tapi ya itu sih agak sulit soalnya ini ada hubungan dengan fluida, dan fluida itu benar-benar lucu. Pokoknya lucu banget deh. Gimana ya sini? Pokoknya gitu deh. Makanya nggak dipelajarin di SMA. Oke, udah jam 5.04. Sekarang kita lanjut ke bab lainnya, energi. Sebelum itu ada yang mau tanya, mungkin ada yang bingung gitu. Silahkan bisa langsung on mic, nggak masalah. Ups. Oke, karena kayaknya nggak ada, langsung kita lanjutin aja ke bab energi. Di bahasa Indonesia, bab ini namanya adalah bab usaha dan energi. Nah, bedanya apa akan aku jelasin habis ini. Nah, energi itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah energi mekanik yang akan kita bahas sekarang. Nah, energi mekanik itu juga ada macam-macam lagi. Ada gaya kinetik, ada gaya potensial, ada gaya rotasi, ada gaya bekas. Banyak deh pokoknya. Itu umumnya hubungannya dengan kayak ini sih, kayak ya benda-benda yang di sekitar kita gitu, kayak ya tadi sih. Ada juga energi chemical energy atau energi kimia. Itu misalnya pada makanan, pada baterai, pada pohon, pada tanaman, itu energi kimia. Energi kimia ini cukup banyak dipelajari di kimia teman-teman, jadi nggak akan kita bahas di fisika. Kemudian yang ketiga ada kayak energi elektromagnetik. Ini nanti hubungannya ada yang kayak baterai, macam-macam pokoknya. Yang terakhir adalah astagfirullah, energi nuklir. Energi nuklir itu nanti hubungannya dengan energi yang disimpan pada partikel, kayak misalnya pada partikel ini nanti pakai rumusnya Einstein, E sama dengan mc kuadrat teman-teman. E kan energi sama dengan massa dikali C kecepatan cahaya kuadrat. Nah, E sama dengan mc kuadrat, fun fact aja teman-teman. Jadi gaya yang bergantung yang tersimpan pada sebuah partikel kecil kayak gini, nilainya sama dengan massa partikel itu dikali kecepatan cahaya dikuadratkan ya teman-teman. Nah, padahal kecepatan cahaya itu udah berapa nolnya itu loh. Jadi meskipun partikelnya kecil banget, massanya kecil banget, mungkin cuma 10 kg, tapi ketika dia tuh dikalikan dengan kecepatan cahaya yang dia tuh juga gede banget, maka pasti akan jadi gede itu. Makanya bom atom tuh sangat kuat, sangat powerful. Jadi gimana ya? Kalau kalian perhatikan, kadang-kadang bom nuklir itu ukurannya kecil, cuma segini, hulu ledakannya cuma segini, tapi bisa menghasilkan ledakan kayak 50 megaton, wah gede banget pokoknya. Itu salah satu keajaiban dunia partikel lah, asik-asik. Oh iya, energi punya beberapa sifat. Salah satunya yaitu energi itu bersifat kekal. Kekal maksudnya dia tuh tidak dapat dihilangkan maupun dibuat. Jadi benda itu energi umumnya hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke energi lainnya. Misalnya dari energi kimia ke energi gerak. Kita makan, terus tubuh kita mengubah energi kimia tersebut jadi energi gerak. Kita bergerak, dan seperti itu teman-teman.
Dan juga energi nuklir di bom atom diledakkan menjadi energi kinetik yang menghancurkan satu kota Hiroshima seperti itu, teman-teman. Luar biasa pokoknya. Nah, energi ini lumayan banyak dibahas pada macam-macam, ada pada fisika, kimia juga banyak, biologi juga banyak, macam-macam. Emang asik sih fisika ini, memang hampir basisnya di mana-mana energi itu. Fisika itu. Makanya perlu diajarkan secara mendasar. Diajari dari konsepnya. Nah, ada juga yang istilahnya adalah usaha. Nah, usaha ini umumnya adalah usaha itu sebenarnya satuannya sama dengan energi, tapi aplikasinya berbeda. Kalau energi itu dia itu lebih luas. Energi itu kayak tadi ada energi kimia, ada energi nuklir, ada energi elektromagnetik. Nah, kalau usaha, umumnya usaha itu khusus pada mekanikal. Mekanikal itu kayak gini. Jadi, misalnya kita menggerakkan sebuah benda gede, mobil, kita ambil mobil, dengan gaya F, sepanjang dari satu tempat ke tempat lainnya sejarak dengan S. Nah, usaha itu adalah perkalian antara gaya yang kita lakukan dengan jarak yang kita tempuh. Kayak gini. W sama dengan delta X atau perpindahan dikali F, gaya. Nah, usaha itu besarannya adalah itu adalah skalar, jadi umumnya W itu ya positif, teman-teman. Jadi bisa pindah-pindah. Maka delta X-nya istilahnya lebih tepat adalah jarak, bukan perpindahan, teman-teman. Jadi dari tempat A ke tempat B ke tempat C, meskipun jadi perpindahan adalah dari tempat A ke C, kalau jarak adalah dari tempat A ke tempat B dan ke tempat C, kayak gitu, teman-teman. Bisa sama, bisa saja berbeda. Nah, gaya itu tadi F dikali delta X. Nah, umumnya F yang berlaku adalah F yang dia tuh sejajar dengan arah geraknya dia. Jadi misalnya dia tuh agak naik dikit, agak naik dikit, teman-teman. Nah, karena dia agak naik dikit, maka gaya yang kita pakai untuk menemukan usaha adalah gaya pada sumbu X, gaya yang dia tuh mendatar, gaya yang dia tuh sejajar dengan pergerakan. Nanti jadi F cos theta yang kita pakai. Nah, yang sisanya gimana? Yang sisanya yang F sin theta umumnya bakal menjadi mengurangi gaya normal. Jadi makanya kalau kita tarik benda ke atas ya, kita tarik benda ke atas sambil kita dorong ke depan, pasti kan kerasa bakal dia tuh kayak gaya-gayanya lebih kecil gitu. Soalnya gaya normalnya itu berkurang. Bahkan gaya normal kan umumnya sama dengan gaya beratnya. Nah, karena ada gaya ke atas yang dia tuh otomatis mengurangi gaya berat, maka gaya normalnya juga ikut turun. Jadi nggak sama dengan gaya berat kayak gitu. Nah, umumnya rumus cepatnya adalah W sama dengan F cos delta X. Theta adalah suhu sudut antara arah pergerakan dengan gaya. Nah, kalau misalnya θ-nya adalah 0, θ-nya adalah 0, maka cos-nya adalah 1. Maka bisa menjadi F dikali delta X. Nah, kalau misalnya θ-nya 90, cos 90 nilainya 0. Cos-nya 90, jadi nilainya usaha adalah 0. Dan emang, jadi karena 0, itu 0 ya 0, karena soalnya kan dia kan digerakkan ke atas ya teman-teman. Dia tuh tidak searah dengan pergerakannya. Makanya dia nilainya adalah 0 kayak gitu. Tidak searah, tidak ada yang searah. Jadi benar-benar tegak lurus dengan pergerakan kayak gitu. Nah, dia gaya usaha itu adalah besaran skala. Jadi dia itu selalu positif atau dia itu tidak terpengaruh oleh perubahan arah. Gitu. Oh ya, usaha itu satuannya adalah umumnya adalah joule, dan joule itu adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan dengan jarak, atau Newton dikali meter.
atau sama aja dengan dengan dimensi utamanya kilogram dikali meter kuadrat dibagi second kuadrat. Ini adalah usaha kayak gitu teman-teman. Nilainya adalah joule. Bilang nilainya 0 ketika sudutnya 90 derajat. Nah, oh ya, maaf. Jadi meskipun dia itu skala gitu bisa jadi negatif. Soalnya itu positif negatif itu ditentukan kadang-kadang karena nilai gaya sama arahnya sendiri teman-teman. Jadi misalnya ini kita kebalikan pasti bisa saja nilainya negatif kayak gitu. Gimana misalnya? Nah, gaya itu juga bisa menjadi nilainya 0 ketika kayak gini. Misalnya apa ya? Oh iya, misalnya sebuah benda yang dia tuh bergerak, tapi dia tuh tidak mengalami percepatan. Dan karena dia tidak mengalami percepatan, gayanya juga 0, dan gayanya juga 0, maka usahanya juga 0. Jadi mobil yang dia tuh bergerak konstan, dia tuh sebenarnya nggak makan energi, soalnya dia konstan gitu loh. Jadi tidak ada gaya yang diperlukan untuk menggerakkan mobil supaya kecepatannya tetap konstan. Cuma kan kalau di keadaan dunia nyata kan kadang-kadang ada kayak gaya gesek dengan aspal, gaya gesek dengan udara, maka nggak mungkin gitu loh. Masih butuh tempat yang dimana dia tuh harus vakum, harus sama udara, dan sebisa mungkin dia tuh tidak bersentuhan dengan benda lainnya. Jadi gaya geseknya juga 0. Lagi. Oh iya, jadi usaha dan energi itu ada beberapa jenis di energi mekanik. Yang pertama ada energi kinetik, ada energi potensial, dan ada energi rotasi, dan energi pegas. Nah, yang kita bahas di SMA ada 4 ini. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda ketika dia tuh bergerak pada kecepatan tertentu. Ini dirumuskan dengan rumus ini setengah mv kuadrat. V adalah kecepatan benda pada meter per second, dan M adalah berat benda dalam kilogram. Jadi sebuah benda yang dia tuh bergerak dengan kecepatan tertentu, dia tuh pasti memiliki energi. Tapi bisa saja energi itu bisa saja berubah, bisa saja tetap. Nah, kalau berubah tuh dia tuh umumnya kan ada usaha, dan kalau dia tuh nggak berubah ya dia tuh tidak mengalami pemasukan atau pengelolaan energi, tapi bisa saja dia tuh punya energi kinetik. Nah, selain kinetik juga ada yang namanya energi potensial. Itu mana ini? Energi potensial. Nah, ini dia. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda ketika dia tuh pada ketinggian tertentu. Dan ketika benda itu mengalami perubahan ketinggian, maka nanti dia tuh juga bakal ada perubahan energi dari energi potensial ke energi kinetik kayak gitu teman-teman. Nah, umumnya di energi ya teman-teman, jadi buku itu punya perbedaan energi potensial pada ketinggian yang berbeda. Nah, bedanya pada ketinggian yang lebih tinggi, dia tuh mungkin mungkin punya energi kinetik yang 0, energi yang lebih kecil daripada energi yang di bawahnya kayak gitu. Jadi yang udah jatuh, pasti kan dia udah bergerak teman-teman. Jadi ada energi potensial yang dia itu udah berubah menjadi energi kinetik. Apa ini? Nah, ini dia konservasi energi. Ada E1 dan E2. E1 adalah jumlah energi pada keadaan pertama, dan E2 adalah jumlah energi pada keadaan kedua. Energi pada keadaan pertama dapat dikatakan ada sama-sama ada energi kinetik dan energi potensial. Mungkin cuma berubah nilainya aja teman-teman. Jadi misalnya tadi pada buku yang jatuh, pada ketinggian berapa dia energi potensialnya gede. Tapi seiring dia turun, maka energi potensialnya turun dan akan terjadi kenaikan energi kinetik. Gitu teman-teman.
Jadi energinya ditransfer dari energi potensial ke energi kinetik. Ada yang bingung? Udah jam 5:30 nih ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan, bisa langsung interupsi. Oke. Energi yang ketiga adalah energi pegas atau umumnya didapat dengan ini umumnya satu bahasan dengan hukum Hooke. Jadi sebuah pegas yang dia tuh punya konstanta pegas nilainya K akan ketika dia tuh mengalami perubahan panjang baik ditekan maupun ditarik, ya yang penting dia tuh mengalami perubahan lah. Dia tuh menjadi nggak equilibrium, maka dia tuh akan mengalami penyimpanan gaya. Penyimpanan gaya itu dapat dibilang nilainya adalah ini. Penyimpanan energi nilainya adalah ini, setengah K dikali delta X. Ini umumnya didapat dari hukum Hooke, tapi aku kurang tahu dapatnya dari mana, aku belum belajar. Tapi dia sih, jadi sebuah pegas ketika dia ditarik atau ditekan, dia tuh juga mengalami penyimpanan energi yang namanya adalah energi pegas, atau juga disebut dengan energi potensial pegas atau energi potensial elastis. Nah ini ya teman-teman, jadi pada hukum konservasi energi juga dapat ditambahkan itu energi potensial pegas. Jadi selain ada energi kinetik dan energi potensial, juga ada energi potensial pegas kayak gini. Nah ini ya, kan awalnya dia tuh nol, dia tuh tidak ada perubahan, pegasnya tidak mengalami gaya apapun. Nah ketika dia tuh didorong dengan gaya tertentu, maka kan pegasnya akan menurun. Dan ketika pegasnya akan memendek, dan ketika pegasnya memendek, dia akan menyimpan energi potensial pegas. Nah, kalau misalnya pegasnya ini kita lepaskan, tangannya kita lepasin, nanti pasti pegasnya akan berusaha menjadi ke posisi normal. Nah, ketika dia bertransformasi ke posisi normal, dia tuh energi pada potensial pegas akan mengalami penyaluran energi dari yang awalnya potensial pegas umumnya diubah ke energi kinetik. Nah, ini berlaku pada saat kondisinya data ya teman, pada saat kondisinya pada sumbu X stop. Misalnya kalau misalnya pegasnya vertikal, nah nanti pasti ada juga yang dia tuh diubah dari energi potensial pegas ke energi potensial biasa gitu. Ya. Awalnya pegasnya equilibrium, dia tuh tidak mengalami kompresi maupun ditarik. Nah, ketika dia tuh dikompres, ketika dia ditekan, dia tuh menyimpan energi potensial pegas. Dan ketika pegasnya dilepas, maka energi potensial pegas tersebut akan diubah menjadi energi kinetik yang nanti akan membuat balonnya itu bergerak. Seperti ini. Apa lagi ya? Oh iya teman, jadi sebenarnya oke. Jadi energi itu ketika dia tuh diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dia itu dapat dilakukan melalui beberapa cara ya. Salah satu caranya yaitu dengan kontak langsung. Jadi kayak tadi ya, pegasnya kita dorong, kita lepas itu dengan cara kontak langsung. Ada juga dengan cara panas. Panas itu nanti hubungannya di termodinamika. Karena tidak ada kalor, ada kalor, ada energi dalam macam-macam. Ada juga dengan cara gelombang mekanik. Misalnya ini pada suara. Suara kan dia itu sebenarnya dia kan terdiri atas gelombang-gelombang suara ya teman-teman. Nah, gelombang suara itu sebenarnya adalah sebuah energi yang dia itu disalurkan. Ada juga energi yang disalurkan secara elektrik. Ini terjadi pada alat listrik lah, teman-teman. Ada juga yang melalui radiasi elektromagnetik, kayak cahaya,
microwave, radio, itu energinya ditransmisikan melalui gelombang, tapi gelombangnya itu adalah gelombang elektromagnetik gitu. Oh ya, di usaha ini kita juga kenal dengan apa yang namanya power, atau bahasa Indonesianya adalah daya. Nah, jadi usaha itu dapat disederhanakan, dapat kita ketahui perubahan itu setiap waktunya, teman-teman. Nah, ini umumnya adalah seperti ini. Jadi daya umumnya adalah dalam satuannya adalah P, itu sama dengan usaha dibagi perubahan waktu. Jadi ini misalnya pada kayak mobil ya, mungkin pada teman-teman yang kayak ngeliatin mobil. Nah, mobil itu mungkin punya daya yang berbeda-beda. Ada yang 100 horsepower, ada yang 200 horsepower. Nah, itu bedanya. Misalnya pada mobil yang 100 horsepower sama 200 horsepower. Bedanya adalah kecepatan dia itu dapat memberikan usaha pada mobil tersebut. Jadi pada benda yang dia tuh punya daya yang lebih besar, maka pada waktu yang sama, pada selang waktu yang sama, dia tuh akan dapat melakukan usaha 2 kali lebih banyak daripada mobil yang dayanya cuma setengahnya, kayak gitu. Nah, daya ini satuannya macam-macam, ada yang watt, ini umumnya pada alat listrik, ada juga itu horsepower, tenaga kuda. Ini umumnya pada mesin, kayak mesin mobil, mesin motor, itu kan horsepower ya, kayak nanti kayak misalnya Honda Beat, dia punya 9 horsepower kayak gitu, teman-teman. Honda Jazz punya 109 horsepower kayak gitu. Nah, ini ya horsepower. 1 horsepower sama dengan 746 watt. Gini. Mungkin cukup ini aja pada materi bab energi, karena tinggal 20 menitan aku langsung lompat ke bab 6, momentum dan impuls. Oh, siap. Momentum itu bedanya dengan impuls adalah ini dapat dilihat pada sebentar. Momentum satuannya adalah massa dikali kecepatan. Jadi momentum itu sederhananya gimana ya? Jadi kayak misalnya ini ya, kalau kalian pernah lihat mobil tabrakan, pasti kan mobil tabrakan atau mungkin bola bowling atau mungkin bola biliar itu kan kayak ada semacam transmisi kecepatan ya. Jadi yang tadi awalnya cepat, terus ketika menabrak benda kedua dia tuh diam. Nah, benda yang kedua itu yang awalnya diam menjadi kecepatan. Nah, pentransferan kecepatan itu diakibatkan oleh perubahan momentum. Jadi momentum yang awalnya di benda pertama ada pada di benda kedua. Terus impuls itu kurang lebih sama dengan momentum, cuma dia itu cuma impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi tadi kayak benda biliar, pada saat dia kondisi 1 dan kondisi 2, ketika dia mengalami perubahan momentum, maka perubahan momentum itu akan disebut dengan nama impuls. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi impuls adalah delta P atau perubahan momentum. Tinggal massa dikali kecepatan akhir dikurangi massa dikurangi kecepatan awal. Gitu. Ini oke. Mungkin bisa langsung ke salah satu soal ya. Kebetulan ada di sini salah satu contoh soalnya. Momen sederhana sih, jadi kayak sebentar. Ini ya bola, dia tuh berkecepatan 27 meter per second, dan dia tuh mengenai sebuah benda yang dia tuh menjadi diam dalam waktu 0,01 second.
Nah, ini tuh dapat kita hitung impulsnya dengan cara gaya, dengan cara salah satunya adalah gaya dikali perubahan waktu atau perubahan momentum. Jadi tadi masanya sama, tinggal dikurangi kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir. Nanti bakal ketemu itunya impulsnya. Untuk momentum tinggal sederhana, teman-teman tinggal massa dikali kecepatan biasa. Nah, pada momentum juga ada istilahnya elastisitas. Nah, elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk dia itu menyerap, untuk mentransfer energi dari satu benda ke benda lain. Kayak misalnya di bola biliar yang dia tuh punya elastisitas 1 gitu, elastisitas maksimal. Maka nanti rumusnya jadi seperti ini. Jadi ini teman-teman. Nah, semua bedanya, wah ada jam segini. Wah, saya kurang lengkap ini, ampun. Kita. Ya, apa? Aku udah nggak bisa ini. Udah nggak bisa apa? Ya, kayaknya mungkin aku udahi aja karena materinya kurang lengkap di sini. Oh, oke, Ya, oke. maaf ya. Mau ini nggak ada, teman-teman ada yang mau tanya soal gitu nggak ke Alfian? Boleh nggak, Al? Boleh. Ada yang mau tanya soal apa gitu, bingung? Boleh langsung share screen. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak, di ini aja. Ada yang mau tanya? Let me know, guys. Aduh, astaga. Kalau nggak di gimana, Al? Udah aja sih. Oh, udah aja. Kalau dari teman-teman nggak ada yang mau ditanyain, untuk belajar sore hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Sekian dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Maaf juga kalau nggak maksimal. Dari Alfian ada yang mau disampaikan? Cukup kok gitu. Oke, untuk sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.